Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 4 yaitu kelompok eksponen, bentuk akar dan logaritma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas akhir mata pelajaran matematika wajib dengan guru pengampu yaitu Pak Sofyan Adi SPD. Nah, tugas akhir mata pelajaran matematika wajib adalah Pak Sofyan memberikan kami beberapa materi untuk dipresentasikan. Kebetulan kami mendapatkan materi eksponen untuk akar dan logaritma. Nah, sebelum kami masuk inti materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Radika Bertuaran, absen 12. Saya Felda Zaria Mayan dari absen 16. Saya Lucian, absen 22. Nama saya Afifa Asmodia dari absen 23. Nah, nama saya Muhammad Kasir Alter Tambunan dari absen 29. Nama saya Nadran Senokandi dari absen 30. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti materinya. See you. Pengertian eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama berulang kali. Dengan kata lain, bilangan eksponen adalah perkalian yang diulang-ulang. Kamu juga bisa menyebut eksponen adalah pangkat yang menunjukkan nilai derajat atau pangkatan. Ini adalah konsep dasar matematika yang menyederhanakan tulisan perkataan berulang yang panjang. Bentuk umum eksponen ditulis A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat eksponen. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Pertama, bila menemukan angka A pangkat N dikali angka A pangkat N, maka itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Lalu ada A pangkat M dibagi A pangkat M, itu sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan kembali dengan pangkat N, itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Lalu ada dengan koefisien yang berbeda yaitu A kali B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Lalu ada A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat N. Untuk B tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 itu angkanya tidak terdefinisi. Lalu ada A pangkat minus N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Lalu ada A pangkat M, akar pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Terakhir ada A pangkat 0, itu sama dengan 1 untuk A bukan sama dengan 0. Selanjutnya ke contoh soal eksponen. Jadi di contoh soal eksponen yang pertama, kita ada soal nilai X yang memenuhi 3X per 9X plus 2 sama dengan 27 kali 9 pangkat X adalah. Di sini soalnya kita salin kembali, lalu ada 3X, dari 9 pangkat X plus 2 kita jabarkan menjadi 9 pangkat X dan 9 pangkat 2 dikali 27 dikali 9 pangkat X. 9X dan 9 pangkat 2 nya ini kita naikkan, jadi 3X sama dengan 27 dikali 9 pangkat X dikali 9 pangkat X dan 9 pangkat 2. Karena di sini koefisiennya 3, jadi kita samakan 3 semua. Jadi 3X sama dengan 3 pangkat 3 adalah 27, lalu ada 3 pangkat 2X sama dengan 9 pangkat X, lalu ada 3 pangkat 2X sama dengan 9 pangkat X, dan terakhir ada 3 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 2. Jadi 3X sama dengan, di sini ada 3 dan 4 angka yang sama, jadi sama dengan 7, dan 2X tambah 2X jadi 4X. 3X per 3 pangkat 4X sama dengan 3 pangkat 7. Selanjutnya X ini sama dengan 1, jadinya 1 diminuskan 4 sama dengan min 3X. 3 pangkat min 3X sama dengan 3 pangkat 7. Untuk angka 3 nya ini kita coret aja, kita ambil yang pangkatnya aja, jadi min 3X sama dengan 7. Untuk X sama dengan min 7 per 3. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soalnya, jika diketahui A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X sama dengan, ini diketahui A pangkat 2X sama dengan 2.
Jadi untuk mengerjakannya kita tulis dulu soalnya di sini. Karena ini kalau ganjil dan susah disederhanain, nggak bisa disederhanain. Jadi kita tambahin X supaya menjadi genap dan bisa disederhanain. A pangkat 5X dikali A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5 ini dikali pelangi. Ini jadinya A pangkat 6X dan ini jadi min A pangkat min 4X. Selanjutnya yang bawah kita kali pelangi juga. Ini kali ini dan ini kali ini. A pangkat X dikali dengan A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X. A pangkat X dikali A pangkat min 3X artinya A pangkat 4X dan A pangkat X ditambah A pangkat min 3X artinya A pangkat min 2X. Selanjutnya kita sederhanain jadinya A pangkat 2X kali 3 kan sama aja A pangkat 6X dikurang sama A pangkat min 4X itu bisa kita sederhanain juga. Kalau kita kali juga tetap gini dibagi A pangkat 4X ditambah A pangkat min 2X. Jadi ini kita sederhanain juga sampai di atas. Ini dikali ini kan tetap hasilnya sama dan yang ini juga sama, kita hilangin ininya di luar. Selanjutnya karena ininya A pangkat 2X diketahuinya 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 2, ini tetap sama kan, A pangkat 2X berarti 2 dikurang min 2, pangkat min 2 dibagi 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat min 1. Selanjutnya karena udah ketahuin kita ituin aja 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikurang 2 pangkat min 2 sama dengan min 4 dibagi 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 2 pangkat min 1 sama setengah. Oke, sorry maaf. Selanjutnya 2 dikurang ini kan karena ininya apa sih dibagi 4, jadi kita sederhana menyebutnya hasilnya kalau misalnya 4 dikali 1 jangan kemudian 4 dikali 8 kemudian jadi 2. Dan ini juga sama, kita sama juga bawahnya juga tetap sama kita bikin juga karena ada pangkat min 2. Hasilnya di sini 32 dikurang 1 dibagi 4 dibagi 8 tambah 1 dibagi 2. Karena ini terlalu ribet, kita buatnya gini aja. 32 dikurang 1 per 4 dibagi sama dengan 8 tambah 1 kan 9 dibagi 2 sama dengan 31 per 4 dikali sama dengan 2 per 9. Kita karena pembagian berubah ke perkalian jadi dibalik 31 kali 2 ini disorot aja ya supaya nggak ribet. Ini jadi hasilnya 2. 31 kali 1 sama dengan 21. 2 kali 9 sama dengan 18. Dan untuk hasil nomor 2 adalah 31 per 18. Ini merupakan bilangan bulat. Contohnya 2, 4, 16, 17, dan sebagainya. Nah, sementara itu, bilangan rasional adalah bilangan tidak berupa bilangan bulat dan tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya yaitu angka koma-koma 1,41, 2,17, dan sebagainya. Lalu lanjut, di sini ada sifat dasar bentuk angka. Pada yang pertama itu ada contoh, ada angka A, itu nilainya itu sama dengan kayak A pangkat setengah. Nah, jadi teman-teman, akar itu jika dibuat jadi pangkat itu bernilai pangkat setengah. Habis itu selanjutnya ada yang di bagian 3 itu ada akar A ditambah akar B dikurung. Habis itu akar A min akar B dikurung, itu nilainya itu sama aja kayak A min B. Habis itu berikutnya itu ada A plus akar B dikurung. Habis itu berikutnya itu ada A dikurang akar B dikurung, itu sama aja nilainya kayak A kuadrat min B. Kenapa bisa min B? Itu karena akar B ketemu akar B itu sama aja nilainya kayak B, atau enggak kayak gampangnya itu akar kalau ketemu akar itu dia hilang akarnya. Habis itu selanjutnya ada kebalikannya, akar A tambah B dikurung. Habis itu berikutnya ada akar A dikurang min B, itu sama aja nilainya kayak
ada C dibagi akar A tambah akar B, itu sama aja kayak C, habis itu dikurung akar A min akar B dibagi A min B. Ini untuk variabel ini itu dilakukan dengan cara hasil kali akar sekawan. Nah, jadi di sini kami menyertakan beberapa operasi bentuk akar. Nah, yang pertama yaitu adalah penjumlahan. Contohnya adalah P akar X ditambah Q akar X sama dengan P ditambah Q lalu dikali oleh akar X. Contohnya akar 2 ditambah akar 2 sama dengan koefisien dari masing-masing akar dijumlah terlebih dahulu lalu dikalikan dengan nilai akarnya. Oke, contoh selanjutnya adalah pengurangan. Contohnya adalah 2 akar 2 dikurang akar 2. Nah, ini pun sama, koefisien dari akarnya dikurang terlebih dahulu lalu dikalikan dengan bentuk akarnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah operasi perkalian. Contohnya yaitu 4 akar 7 dikali 2. Nah, ini pun sama, koefisiennya dikalikan 4 dikali 2 lalu dikalikan akar 7. Contoh selanjutnya yaitu adalah konsep pembagian. Contohnya adalah Nah, selanjutnya yaitu adalah bentuk pembagian. Jadi contohnya adalah 6 akar 2 dibagi 3. Nah, cara pengerjaannya yaitu adalah 6 dibagi 3 terlebih dahulu lalu dikali akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Lalu dilanjut ke bentuk pecahan, itu ada X per akar Y. Jadi untuk bentuk pecahan ini bisa saya bilang tergolong mudah karena apa? Kalau bentuk akar dalam bentuk pecahan itu kita bisa melakukan itu dengan cara kali akar sekawan. Seperti contoh yang soalan ini, di sini ada 6 dibagi akar 3 itu sama dengan 6 per akar 3 dikali akar sekawannya yaitu akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya itu 6 akar 3 dibagi 3 sama dengan 2 per akar 3. Lalu berikutnya bentuk pecahan yang kedua yaitu ada X per P akar Y. Di sini juga kita bisa menggunakan kali akar sekawan, yaitu contoh soalnya di sini ada 5 per 4 akar 11. Habis itu sama dengan 5 per 4 akar 11. Nah, yang kita kali akar sekawan ini akarnya aja teman-teman. Jadi angka 4 itu nggak perlu ikut. Jadi dikali akar 11 per akar 11. Hasilnya 5 per akar 11 per 4 dikali 11. Jadi selanjutnya itu ada 5 akar 11 per 44. Lalu ada bentuk pecahan yang ketiga yaitu ada X per akar Y min akar X. Untuk di sini kita bisa kali akar sekawan juga. Itu ada di contoh soalan ini 1 per akar 6 min akar 7 sama dengan 1 akar 6 min akar 7 dikali akar 6 plus akar 7 per akar 6 plus akar 7. Lalu hasilnya itu ada akar 6 plus akar 7 per 6 min 7. Lalu hasil akhirnya ada di min akar 6 plus akar 7. Nah, jadi kalau misalnya akarnya itu tandanya minus, terus perkalian akar sekawannya itu tandanya berubah. Misalnya awalnya dari minus, akar sekawannya jadi plus. Kalau misalnya dari plus, akar sekawannya jadi minus. Lalu yang terakhir ada bentuk pecahan nomor 4, itu ada X per akar Y plus akar Z. Sebenarnya di sini sama aja teman-teman. Jadi kita pakai cara kali akar sekawan juga. Itu ada X per akar Y plus akar Z sama dengan X per akar Y plus akar Z dikali akar Y
Y min akar Z dikurung per Y min Z. Oke, selanjutnya adalah contoh soal bentuk akar. Nah, teman-teman, jadi soal pertama yaitu jika akar A pangkat 4 ditambah akar 9 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 min akar 3, maka nilai A adalah, oke, kita jawab pelan-pelan. Jadi akar A pangkat 4 ditambah akar 9 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 min akar 3. Akar A pangkat 4 ditambah, nah akar 9 pangkat 4 kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen, menjadi 9 pangkat 1 per 4. Oke, lalu kita kerjakan 1 per 2 min akar 3 dengan cara dikalikan dengan akar sekawannya. Lanjut, akar A pangkat 4 ditambah, nah ini 9 ini kan 3 pangkat 2 teman-teman. 3 pangkat 2 dikali pangkat 1 per 4 sama dengan pangkat 1 per 2. Jadi sisanya adalah 3 pangkat setengah. Lalu hasil dari perkalian sekawannya yaitu 2 plus akar 3 dibagi 4 plus 2 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang 3. Nah, ini 2 akar 3 dan plus 2 akar 3 dan min 2 akar 3 bisa kita coret. Jadi sisanya 4 dikurang 3 yaitu 1. Nah, karena semua yang dibagi 1 itu adalah nilai asli teman-teman. Jadi nggak perlu kita tulis juga per satunya. Lanjut. Jadi akar A pangkat 4 ditambah 3 pangkat setengah sama dengan 2 ditambah akar 3. Lalu 3 pangkat setengahnya kita pindah ruas ke kanan. Akar A pangkat 4 sama dengan 2 ditambah akar 3 dikurang 3 pangkat setengah. Nah, pada step selanjutnya saya mengganti akar 3 menjadi bentuk eksponen yaitu 3 pangkat setengah. Nah, akar A pangkat 4 sama dengan 2 ditambah 3 pangkat setengah dikurang 3 pangkat setengah plus 3 pangkat setengah dikurang 3 pangkat setengah habis sisanya 2. Nah, jadi jika akar A pangkat 4 sama dengan 2, maka nilai A adalah 2 pangkat 4 yaitu 16. Oke, sekian dari saya. Lanjut soal kedua. Di sini dengan saya di nomor 2 itu di soalnya adalah bentuk sederhana dari A akar A plus B akar B per akar A plus akar B adalah, jadi untuk penyelesaian itu seperti yang saya tadi jelaskan, untuk yang kayak gini itu kita bisa lihat sekawan ya teman-teman. Jadi yang di sini kita taruh di sini sama di sini. Nah, untuk tandanya itu karena di sini plus dikali angka sekawan jadi minus, berubah tandanya. Habis itu min B dari akar A kali akar A yaitu A, habis itu akar B dikali akar B itu adalah B. Habis itu di sini kita tinggal kali lagi aja. Habis itu kita dapat hasil yaitu A kuadrat min A akar AB plus B akar AB min B kuadrat. Nah, di sini kita bisa merubah posisi agar lebih rapih dan mudah dihitung ya teman-teman. Habis itu A kuadrat min B kuadrat itu nilainya sama kayak A plus B A min B. Lalu min A akar AB plus B akar AB itu nilainya itu sama aja kayak min akar AB kurung A min B. Untuk yang bawahnya masih sama ya teman-teman. Lalu ini agar mudah dihitung, kita kurung yang A plus B min akar AB. Lalu di sini karena ada variabel yang sama, bisa langsung kita coret aja. Lalu hasil akhirnya adalah A plus B min akar AB. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari logaritma.
Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, untuk umum logaritma, contohnya seperti a pangkat n sama dengan x, maka a log x sama dengan n. Di bawahnya ada keterangannya. Plus contoh yang kedua, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Selanjutnya ada penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan order reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia. Yang kedua, menentukan koefisien serang bunyi dalam ilmu akustik. Yang ketiga, menghitung bunga bank. Yang keempat, menghitung laju pertumbuhan penduduk. Yang kelima, membantu kerja alat mengukur keluar gempa atau seismograf. Yang keenam, mengukur tingkat keterangan bintang. Dan yang terakhir, menghitung kondisi keuangan. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ada 9. Yang pertama, a log 1 itu sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ada a log a sama dengan 1. Dan nomor 3 a log b kali c itu sama bisa disusun menjadi a log b ditambah a log c. Selanjutnya a log b bagi c itu bisa juga menjadi a log b dikurang a log c. Dan selanjutnya ada a log b ada pangkatnya atau disebut dengan n sama dengan n dikali a log b. Selanjutnya ada a pangkat n log b sama dengan a log b pangkat 1 per n, bisa juga dibilang 1 per n a log b. Dan nomor 7 ada a pangkat n log b pangkat n sama dengan n bagi n dikali a log b. Selanjutnya nomor 8 ada a log b sama dengan b log b dibagi b log a. Dan selanjutnya nomor 9 a log b sama dengan 1 per b log a. Nomor 10 a log pangkat a log b sama dengan b. Nomor 11 a log b sama dengan a log b dikali b log c dikali c log b. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, untuk soal pertama berbunyi jika P log A sama dengan 2 dan 4 log Q log 8P adalah 2, maka pertanyaannya 2P log 4Q kuadrat per A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu definisi logaritma. Definisi logaritma berbunyi A log B sama dengan C atau B sama dengan A pangkat C. Langsung aja kita masukkan yang definisi ini ke soal tadi. P log A sama dengan 2 atau A sama dengan P kuadrat. Ini masuk ke persamaan 1. Terus untuk mendapatkan persamaan 2, kita masukkan yang bagian 2 Q log 8P sama dengan 2 atau 8P sama dengan I kuadrat. Nah, untuk penyelesaian soal ini kita harus menyatukan persamaan 1 dan 2 dan sifat logaritma yang ada di bawah ini. Langsung aja kita masukkan soal yang masukkan persamaan 1 dan 2, hasilnya jadi 2P log P I kuadrat per A sama dengan 2P log P dikali 8P per P2. Kita kurungin. Terus langsung aja kita hitung satu persatu, turun, langsung disederhanain jadi 3 kali 2P log 2 sama dengan 3 kali 1 per 2 log 2P sama dengan 3 per 2 log 2P. Oke. Selanjutnya soal nomor 2, jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan bukan kurung 2 log X kurung pangkat 2 ditambah 2 log X sama dengan 6, maka X1 dikali X2 sama dengan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita ubah dulu ini jadi huruf. Jadi kita misalkan saja P sama dengan 2 log X. Nah, jadi karena kita tulis lagi soalnya ke sini, ini kita ubah jadi P pangkat 2 karena ini ada pangkat 2 dan ini log X nggak ada pangkatnya, berarti P pangkat 1 aja sama dengan 6. Selanjutnya kali ini kita pindahin luas ke samping, jadi P pangkat 2 ditambah P dikurang 6 sama dengan 0. Ini kita faktorin, jadi dapat hasilnya P dikurang 2 dikali P plus 3.
Kalau misalnya kita gituin, kita dapat hasilnya P sama dengan 2 atau P sama dengan min 3. Untuk mendapatkan X1 nya kita harus mengubah jadi yang andaian ini 2 log X itu jadi sama dengan 2. Jadi karena ini 2 log X sama dengan 2 itu sama aja dengan X sama dengan 2 pangkat 2. Jadi X1 nya dapatnya hasilnya 4. Tadinya yang nomor P2 ini kita ubah jadi sama kayak P1, jadi 2 log X itu sama dengan min 3. Itu sama aja dengan X sama dengan 2 pangkat min 3. Hasilnya itu jadinya X pangkat X nomor 2 itu 1/8. Jadi tinggal kita kaliin aja seperti yang di soal X1 dikali X2 sama dengan 4 dikali 1/8 sama dengan, ini kita bisa sederhanain, ini jadi dapat 1, ini jadi 2, jadinya hasilnya setengah. Untuk hasil nomor 1 ini jadinya X1 dikali X2 sama dengan setengah. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan. Semoga kalian paham dengan materi yang kami sampaikan dan semoga kalian mendapatkan ilmunya ya teman-teman. Semoga Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi